Pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan hal yang terpenting, khususnya cara mengembukkan kambing secara cepat. Pertama, jika memang Anda pilihannya adalah penggembukan, saya sangat sarankan sekali. Pertama, belilah kambing jantan secara bersamaan. Jangan membeli kambing secara mencicil, karena membeli kambing secara mencicil ini akan sulit mempelajari pola makannya dan lain sebagainya. Biasanya kambing yang selalu mengalami adaptasi kandang dari kandang lama ke pindah ke kandang baru, ini perlu waktu yang diperlukan itu antara 1 sampai 2 minggu, karena kambing itu berbeda dengan ternak yang lain. Kambing itu cenderung gampang kaget, terus gampang ngedrop, ya intinya situasinya adalah adaptasi kandang. Agar supaya kambing tidak mengedrop, sebaiknya tahap-tahap awal cara perawatan kambing agar peternak itu tidak mengalami kerugian dan juga bisa mengantisipasi, dan kemudian kambing tidak ngedrop, kemudian cepat masa pemulihannya dan masa penggemukannya. Yang pertama, kambing yang baru datang harus langsung disuntik multivitamin. Ini catatan terpenting dan tidak boleh dilewatkan. Dan kemudian cara pemberian multivitamin ini 1 minggu 1 kali selama 3 kali berturut-turut. Artinya selama 3 minggu ini pemirsa harus menyuntik kambing itu dengan multivitamin agar supayanya badannya selalu terjaga dengan sehat di saat memang pakan pemberian di kandang Anda itu tidak sama dengan kandang sebelumnya. Karena biasanya peralihan makanan ini juga kambing bisa menyebabkan kambing ngedrop dan cepat kurus. Terus kedua, kambing sebaiknya secara serentak juga disuntik dengan obat gudik. Ini perlu sekali untuk mengantisipasi terjadinya masalah, karena kambing yang terserang penyakit gudik juga bisa menyebabkan metabolismenya turun, terus kekebalan tubuhnya turun, makannya juga berkurang, dan ini kalau menular ke kambing yang lainnya juga bisa berbahaya. Yang ketiga, yang perlu juga Anda perhatikan, jangan dilupakan sebelum kandang Anda diisi kambing, semprot terlebih dahulu kandang agar terbebas dari kuman, bakteri, lalat, dan nyamuk. Usahakan kandang Anda ini benar-benar steril, bersih dari semuanya yang bisa menyebabkan kambing Anda itu sakit. Nah, selanjutnya pola pemberian makanan yang benar di tahap awal hingga selanjutnya. Kambing yang barusan datang ini pola makannya jelas berbeda dengan sebelumnya, atau nafsu makannya tetap berkurang. Maka sebaiknya kambing yang barusan Anda beli ketika dimasukkan ke dalam kandang itu sebaiknya jangan langsung beralih ke pakan fermentasi atau silase daun singkong. Kambing yang barusan beli itu harus dipelajari. Yang pertama, tetap tidak boleh meninggalkan rumput atau dedaunan yang segar-segar, karena sebenarnya kambing itu kebiasaannya makannya adalah dedaunan atau rumput segar, bukan silase, bukan fermentasi. Karena jumlahnya sangat banyak, peternak modern tidak mungkin bisa mencukupi jumlah hijauan yang dibutuhkan dalam perharinya untuk 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu per hari itu membutuhkan sampai 6 kg kalau dewasa untuk rumput hijau. Nah, 6 kg itu nanti diproduksi, dia akan menghasilkan setara dengan 3 kg konsentrat. Maka kalau kurang dari itu, kambing pasti akan mengalami kurus. Maka sebaiknya untuk tahapan awal, pemirsa yang ingin
mencoba atau serius menggeluti dunia penggemukan kambing, agar supayanya tidak mengalami ngedrop panjang, masa adaptasi kandang terlalu lama. Biasanya karena ada juga yang pemula, karena begitu beli banyak terus sudah menyiapkan pakan fermentasi, menyiapkan silase, menyiapkan DDGS, menyiapkan konsentrat, menyiapkan pakanan yang lain, itu langsung diberikan, begitu datang langsung diberikan pakanan serba jadi dan meninggalkan rumput segar. Ini sebenarnya kurang efektif, karena yang efektif yaitu yang pertama, tetap tidak boleh meninggalkan rumput hijauan segar. 1 hari 1 kali itu juga tidak bisa. Yang sebaiknya tetap tidak meninggalkan hijauan itu. Setiap hari pagi, siang, sore itu tetap diberikan rumput hijauan, sembari pakanan fermentasi itu diletakkan di sampingnya. Dimakan atau tidak dimakan, dibiarkan saja dia berusaha. Kita mencoba untuk membiasakan bau pakan silase, bau pakan fermentasi. Walaupun nanti yang dipilih yang pertama tetap adalah hijauan segar. Ketika nanti perlahan-lahan 1 hari 2 hari, karena dia terbiasa bau pakan jadi, baik itu silase maupun fermentasi, maka kambing akan terbiasa dengan baunya dan kemudian mencoba untuk mengambil makanan-makanan jadi itu. Ini sebaiknya pola-pola seperti ini harus dikerjakan. Jangan menganggap bahwa ini sulit, tapi ini proses yang paling cepat untuk mengembungkan kambing. Yang kedua, ketika memang pilihannya rumput hijauan yang Anda berikan itu tidak bisa 3 kali sehari untuk kambing yang baru, bisanya 2 kali, tidak masalah. Bagi saya menyarankan yang pertama, pagi tetap dikasih hijauan segar. Begitu habis, nanti siapkan di jam makan siang itu adalah silase atau fermentasian. Tetapi cara membelajari kambing itu mau makan pakanan jadi, sebaiknya Anda beli pisang matang yang baunya harum, yang baunya wangi. Karena biasanya kambing itu suka sekali dengan pisang maupun kulitnya. Nah, kita modelnya pisang itu kita cacah dulu, kita potong-potong lembut, kurang lebih setengah jari kelingking gitu kan, kecil-kecil. Terus kemudian kita campur, kita ublek, kita aduk gitu, agar supayanya pisang tersebut itu tertempel oleh silasenya, menempel, mencampur aduk, dan kemudian silase itu menjadi tambah wangi dan tambah menarik bagi kambing-kambing ini yang baru untuk mencoba. Nah, ini kalau biasanya yang pernah saya lakukan, yang pernah saya praktekkan secara langsung, yang saya selalu alami bagi kambing yang baru, itu tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama dari kambing, dari peralihan dari rumput ke silase maupun fermentasi. Biasanya kurang dari seminggu, 3 hari saja kambing itu sudah mau. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ini cara pemberian minum. Biasanya kambing juga dari pindah kandang yang baru ke kandang lama ke baru itu juga perlu dipelajari dengan pola minum yang baik. Sebaiknya biar kambing juga metabolismenya, tubuhnya tidak menurun, sehatannya juga tidak menurun, dan karena kita memikirkan bahwa kita harus cepat berhasil cara mengembungkan kambing, dan kemudian karena penggemukan itu kan waktunya singkat, bukan lama, berbeda dengan breeding. Maka untuk pemberian makanan, biasanya pemberian minuman, maka ada yang memberi dengan dengan garam, dicampur dengan garam agar supayanya kambing itu mau. Nah, saya menyarankan bukan hanya dengan garam untuk pemberian minuman kepada ternak kambing yang masih baru, kambing jantan yang mau digemukkan, yang umurnya masih sangat baru, di bawah umur 1 bulan.
Sebaiknya itu air Anda campur dengan gula merah, terus kemudian dengan garam, atau kalau tidak dengan gula merah dengan tetes tebu atau molase bahasa modernnya, dicampur dedak atau bekatul. Nah, ini agar supayanya kambing itu cukup punya banyak pilihan dalam meningkatkan selera makannya dan selera minumnya. Dan kemudian kambing juga tumbuh rasa senang di kandang yang baru tersebut. Karena kambing yang merasa bosan, jenuh di kandang yang baru itu dia cenderung lebih banyak tidur, malas-malasan, makan sedikit terus tidur lagi. Nah, ini kan proses pertumbuhan percepatan gemuknya itu sangat susah sekali. Nah, ini proses yang seperti ini biasanya juga membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 sampai 2 minggu. Proses adaptasi makanan, proses adaptasi kandang, proses minuman ini, agar supayanya ini saya memberikan ini agar supaya kambing yang baru Anda beli itu tidak langsung ngedrop, tidak langsung kurus. Coba tanya saja pengalaman yang saya sampaikan ini dengan teman-teman yang sudah mengalami atau sudah menjalani proses penggemukan kambing yang biasa bisnis penggemukan kambing. Rata-rata mereka mengatakan tidak mungkin bisa kambing itu pindah dari kandang satu ke kandang satunya itu bisa cepat langsung makan banyak, terus kemudian badannya tidak susut. Rata-rata mengatakan badannya pasti susut, yang dari gemuk menjadi kurus atau kurus menjadi tambah kurus, atau yang tadinya di kandang yang satu itu mau makan, di sini susah makan. Nah, ini untuk menanggulanginya seperti itu. Yang pertama adalah suntik dengan multivitamin secara berturut-turut dalam waktu 3 minggu 3 kali. 3 minggu itu 1 minggu 1 kali, berarti selama 3 minggu itu disuntik terus. Kemudian disuntik obat kudik di tahapan awal saja, sekali saja. Terus kemudian kandang juga harus disemprot. Terus pola pemberian makanan ikuti apa yang saya sampaikan. Ini mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa mendapatkan kesuksesan dalam beternak, khususnya penggemukan kambing. Nah, selanjutnya selain perawatan di awal, perawatan kedua ini tentang pola pemberian makanan. Ini tahapan selanjutnya. Ini ada tahapan fase kedua di mana peralihan dari rumput ke silase maupun fermentasi. Kalau sudah umur 1 sampai 2 minggu, saya pastikan kambing Anda ini sudah mau dengan makan fermentasi maupun silase daun singkong. Karena penggemukan ini waktunya cukup singkat, antara 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan, maka saya sangat menganjurkan sekali jangan sekali-kali bermain mengurangi takaran makanan untuk kambing Anda. Karena penggemukan itu berbeda dengan breeding. Apabila Anda bermain-main mengurang-urangi jumlah kadar nutrisi yang dibutuhkan, ini mengakibatkan masa penggemukannya tambah panjang. Yang seharusnya target gemuknya itu bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ini bisa sampai 7 bulan. Rata-rata di sini berpatokan antara 3 sampai 5 bulan untuk digemukkan, tidak lebih. Nah, ini yang digenjot adalah makannya. Makannya tidak boleh dikurangi, makannya harus terus ditambahi, bahkan diperbanyak. Kalau hanya pemberian makan silase daun singkong untuk penggemukan kambing ini tidak cocok. Kalau hanya murni silase daun singkong, bagi yang pemberiannya silase daun singkong, ini harus ditambahi dengan makanan yang lainnya, seperti entah itu bekatul, entah itu DDGS, entah itu konsentrat, dan lain sebagainya. Umumnya kalau di sini ini ada hanya beberapa cara saja yang berbeda. Di sini ada yang silase daun singkong,
diberikan ampas tahu, terus kemudian diberikan konsentrat. 3 macam itu ada yang dilakukan oleh peternak yang ada di sini. Yang ada lagi yang memberikan silase daun singkong, DDGS, terus kemudian konsentrat, CGF gitu kan. Terus kemudian diberikan juga pur atau pakan ternak khusus kambing. Kalau karena di sini susah, makanya di sini diberikan pakan ternak pur itu milik ayam. Sebenarnya antara rumen kambing dengan rumen pakan unggas itu berbeda, tetapi kalau di sini pur ayam itu hanya per hari 1 ekor itu dikasih 1 genggam tangan. Biasanya kambing yang diberikan itu memang cenderungannya cepat gemuk. Nah, selanjutnya kalau di luar daerah Lampung itu tidak ada silase daun singkong. Silase daun singkong itu sebenarnya daun singkong digiling tanpa diberikan bahan campuran apapun seperti prebiotik. Berbeda dengan silase. Kalau silase itu memang diberikan prebiotik sebagai membuat bakteri positif agar supayanya makanan yang dibuat itu menjadi kaya dengan vitamin. Kalau silase tidak. Ini perbedaan antara silase dengan fermentasi. Fermentasi itu biasanya cenderung banyak campurannya, seperti bekatul, terus dikasih ampas tahu atau ampas singkong, terus diberi DDGS, diberi yang lainnya. Kalau di sini pemberian makanannya silase tetap dibikin silase sendiri, tapi ketika nanti akan diberikan ke kambing baru ampas singkong dengan silase terus dengan yang lainnya itu baru dicampur. Di saat itu baru diberikan kepada hewan ternak kambing. Nah, hal ini mudah-mudahan bisa menjadi rujukan peternak dimanapun berada agar supayanya dalam proses penggemukan kambing ini bisa sukses, berhasil, dan cepat gemuk. Selamat mencoba, yakin, dan bisa dikerjakan dengan sangat mudah, dicontoh dengan sangat mudah. Apabila masih ada pemahaman yang berbeda, silahkan nanti lihat di playlist di ilmu peternakan. Mudah-mudahan di situ ada lengkap, baik itu obat dan pemberian dosis, makanan, cara pembuatan fermentasi, dan lain sebagainya. Keilmuan hitung-hitungan juga ada di ilmu peternakan yang ada di playlist di channel Hewan N2 TV. Terima kasih. Sekali lagi semangat buat peternak dimanapun berada.